wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Jangan kau ikuti apa-apa yang kamu tidak tahu dalilnya. Di Indonesia ada orang ngaku cucu Nabi. Dalam tubuhku mengalir darah Rasulullah. Datang ke kiai, minta duit 40 juta. Baru saya dapat ini sebuah testimoni dari kiai di Purbalingga, di Banyumas. Ada kiai diparanin oleh seorang yang ngaku cucu Nabi. Yang ngaku cucu Nabi namanya Habib. Apa namanya? Habib. Nama klannya keluarga Baklawi. Keluarga apa? Baklawi. Dia minta uang 40 juta. Dulu katanya biasanya langsung dikasih kalau lagi punya. Kalaupun tidak punya uang, maka akan dicarikan uangnya untuk Habib, orang yang ngaku cucu Nabi, dengan harapan mendapatkan barokah dan syafaat dari baginda Nabi. Tapi kiai ini sudah dengar, ada di Banten namanya Imaduddin Usman, sudah meneliti bahwa para habib-habib yang ada di Indonesia yang ngaku cucu Nabi ini ternyata bukan keturunan Nabi. Saya yang meneliti itu. Bahwa Habibku ada Habib Rizik Sihab, Habib Bahar Smith, Habib Taufik Segaf, Habib Lutfi Yahya. Itu semua namanya keluarga Baklawi. Keluarga siapa? Saya sudah teliti seteliti-telitinya berdasarkan kitab-kitab nasab, kitab-kitab sejarah, hasil tes DNA, bahwa mereka dengan pasti mustahil sebagai keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak terima, silahkan undang saya untuk berdebat. Kalau tidak terima, mana ente punya dalil? Kalau tidak terima, mana hasil tes DNA ente? Saya sudah tahu hasil tes DNA dari Habib-habib ini. 180 orang di Yaman sudah tes DNA dan hasilnya haplogrupnya G. Sedangkan keturunan Nabi Muhammad semuanya di Arab Saudi, di Yordan, di Maroko, haplogrupnya J1. Kalau ada orang yang mengaku keturunan baginda Nabi besar Muhammad hari ini dari jalur laki-laki semua sampai baginda Nabi sampai Sayyidina Husain, maka haplogrupnya harus J1. Sedangkan keluarga Habib Rizik, keluarga Habib Bahar, keluarga Habib Taufik Segaf, keluarga Habib Lutfi bin Yahya, semuanya sudah tes DNA dan bukan keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu ceritanya. Kembali kepada Kiai Banyumas tadi tuh. Karena dia sering mendengerin saya, ketika si Habib ini minta uang 40 juta, dia acting pura-pura jadeb. Kiai Imad pahlawanku, Kiai Imad pahlawanku, Kiai Imad pahlawanku. Langsung Habibnya kabur. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak kiai, terutama sama kiai-kiai, kalau ada Habib minta uang banyak, nggak usah banyak ngomong, cukup di depan dia baca wiridan, Kiai Imad pahlawanku, Kiai Imad pahlawanku, Kiai Imad pahlawanku. Insya Allah setannya hilang semua.
Lah kita nyari-nyari duit, gelati duit 40 juta gati bu ya, nggih. Megawe ning Tangerang gaji ya 4 juta. Berarti 40 juta ya kita megawe ning pabrik 4 bulan, 10 bulan nggih. Lah dia datang hanya dengan menjual baginda Nabi, dia pengen dapat duit 40 juta. Nah, orang-orang yang menjual nama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam begini, kira-kira masuk surga apa masuk neraka? Yang keras. Saya tanya sekarang, Habib itu keturunan Nabi apa bukan? Keturunan Nabi apa bukan? Habib Rizik turunan Nabi bukan? Habib Bahar turunan Nabi bukan? Habib Lutfi bin Yahya turunan Nabi apa bukan? Habib Taufik Segaf turunan Nabi apa bukan? Orang Purbalingga sudah bersaksi bahwa mereka bukan keturunan baginda Nabi besar Muhammad. Ibunda Khadijah Al-Kubra akan tersenyum kepada orang-orang Purbalingga. Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra akan berbahagia kepada orang Purbalingga. Sayyidina Ali, Sayyidina Husain, Sayyidina Hasan akan tersenyum kepada orang Purbalingga, kepada masyarakat Nusantara yang sudah menyelamatkan nama baik Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra, Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra, Sayyidina Ali dan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari orang-orang sekarang yang dia bukan turunan baginda Nabi, tetapi dia mengaku-ngaku keturunan baginda Nabi. Dengan pengakuannya itu dia membuat umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperas, membuat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dihina-dina, membuat umat Nabi besar Muhammad SAW berpecah belah. Orang-orang semacam ini dari sisi ilmu nasab bukan turunan Nabi, dari sisi ilmu sejarah bukan turunan Nabi, dari tes DNA bukan turunan Nabi, dari akhlak ba'id, jauh dari keturunan Nabi. Akhlak Nabi begitu luhur, senyum mengembang setiap ketemu dengan orang lain, menyayangi orang lain. Setiap ketemu orang punya uang, dikasih uangnya oleh baginda Nabi. Lagi bawa begini nih, bawa jas, apa ini namanya nih, jubah, diminta orang karena ada dua. Kalau turunan Nabi itu harus sama dengan Nabi. Kalau lagi bawa jubah, beb, jubahnya satu buat aneh, langsung dikasihin. Itu ciri-ciri daripada turunan. Sekarang Laskar jajal kalau ada Habib lagi bawa mobil, beb, mobilnya buat aneh. Kalau dia kasih itu mobil, dia turunan Nabi. Kalau tidak kasih itu mobil, jangan sampai engkau percaya bahwa dia keturunan baginda Nabi besar Muhammad. Setuju? Ada Habib datang ke Kiai bawa mobil. Beb, bawa apa ke sini? Mobil. Mobilnya buat aneh aja. Sebelum diminta, minta dulu. Sebelum dia minta uang, minta dulu apa yang dia bawa. Dia bawa udang-udang begini, pinta. Dia bawa jubah begini, pinta. Wah, berarti Ki Imat nanti kita minta coba kasih enggak? Ya enggak. Aneh kan enggak ngomong-ngomong, aneh turunan Nabi. Ente punya istri, cerai, nanti aneh kawinin, ente masuk surga. Ada Profesor Manahem Ali berriwayat, ada seorang kiai istrinya cantik jelita. Tahu istrinya satu atau dua saya nggak tahu itu. Yang jelas dia istrinya cantik. Datang Habib,
Suruh dicerai istrinya, kata si Habib, kalau engkau cerai istrimu lalu aku nikahi istrimu, maka engkau akan dapat barokah, dapat syafaat, masuk dalam surga. Na'udzu. Apakah yang model begitu betul turunan Nabi? Jawab. Apakah orang yang datang ke rumah kiai minta uang 40 juta itu turunan Nabi? Apakah ada orang yang menghina orang lain itu turunan Nabi? Orang yang mulutnya selalu mencaci maki Presiden Indonesia dengan alasan-alasan PKI, alasan antek asing, ijazah palsu, apakah orang semacam itu pantas jadi cucu Nabi apa tidak? Dia cucu Nabi bukan? Orang yang selalu membuat keonaran. Orang kampung kita suruh demo tiap hari nggak dibayar. Katanya untuk bela agama Islam. Kemudian orang-orang kampung kita meninggalkan pekerjaannya, meninggalkan kegiatannya, suruh demo tiap hari. Dia yang dapat duit, orang-orang kampung kita yang kerjaannya acak-acakan, ekonominya murat-marit, istrinya muring. Tahu muring? Istrinya muring, ngambek, marah-marah karena dia jaga warung ditinggalin. Apa betul? Dia bertani, taninya macul tidak disempurnain. Dia jagain pancingan lele, pancingan lelenya ditinggalin. Kenapa? Suruh demo, katanya membela agama, menurunkan antek-antek Cina, menurunkan antek-antek asing. Tapi ternyata perjuangan mereka semata-mata bukan untuk agama, bukan untuk rakyat, bukan untuk bangsa, tetapi untuk tingginya nama mereka sendiri dengan mengorbankan putra-putri Indonesia agar masa depannya acak-acakan, tetap miskin, melarat, tidak punya pekerjaan. Na'udzu. Bu, anak ibu mesantren, betul apa tidak? Anak ibu mesantren pengen jadi kiai, betul? Kiai Sahal sangat bahagia kalau anak ibu-ibu melebihi kiainya. Makanya saya bikin syair, ya Rabbi bil khalil iftah kulla talibina waj'alhumu khairan minna wa khairal umami. Ya Rabbi bil khalil iftah kulla talibina waj'alhumu khairan minna wa khairal. Ya Rabbi bil khalil, ya Tuhan dengan barakah Syekh Khalil Bangkalan, iftah kulla talibina, beri futuh santri-santri kami, waj'alhumu, jadikan mereka khairan minna, lebih baik daripada aku, wa khairal umami, dan sebaik-baiknya umat. Seorang kiai akan bahagia kalau muridnya lebih pinter daripada dirinya, betul? Tetapi ada seorang atau sebuah kelompok, dia tidak bergelar kiai. Kalau kiai, muridnya jadi kiai seneng, betul? Tapi ada Habib punya murid namanya Mukibin. Ini Mukibin tiba-tiba pas udah 2 tahun dia pakai Al-Habib, wong Banyumas.
Gua Al-Habib. Lah kira-kira gurunya itu yang seorang Habib marah apa tidak kalau ada murid tiba-tiba make gelar Al-Habib? Marah, itu bisa dipukulin, dipersekusi. Kenapa? Karena bagi mereka nasab itu lebih utama daripada ilmu. Sedangkan menurut ajaran Islam, ilmu itu mutlakon lebih mulia daripada nasab. Ilmu itu mutlakon lebih mulia daripada Takwa adalah kunci daripada kemuliaan. Ukuran daripada kemuliaan adalah takwa. Inna akramakum indallahi, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Itu adalah barometer kemuliaan. Siapa orang paling bertakwa, dialah orang yang paling mulia. Apakah dia anak seorang kiai? Apakah dia anak seorang raden? Apakah dia anak seorang tubagus? Dia seorang petani? Dia seorang penjual cilok? Dia seorang yang miskin? Dia seorang yang kaya? Kalau dia bertakwa, maka dialah orang yang paling mulia. Ini ajaran Islam apa ajaran Habib? Islam. Tapi ajaran Habib, dia ngomong sama santri-santrinya, kalau nanti jadi kiai banyak ilmunya, jangan sampai di hatimu ada perasaan sama dengan Habib. Jadi mereka mempunyai sebuah ajaran, sebuah doktrin kepada murid-muridnya yang bukan dari golongan Habib itu, bahwa orang-orang Jawa, wong Banyumas, wong Purbalingga, wong Brebes wis kon dagang ndok bae, ora bisa dadi wong mulia. Sirama sampai kapan bae tugasnya ngormati kula. Kok sira duwe anak, anake ngormati anak kula. Kok sira duwe putu, putune ngormati putu kula. Anak kira duwe buyut, buyute ngormati buyut kula. Sampai kiamat tugasnya sira jadi hamba sahaya. Tugasnya kita lan turunan kita jadi raja, jadi wong mulia. Ini ajaran Islam apa ajaran Habib? Ajaran Islam apa ajaran Habib? Ajaran Islam apa ajaran Habib? Ajaran Islam, siapa saja dia, dari siapa dia dilahirkan, tidaklah penting. Tetapi yang penting bagaimana dia nanti menatap kehidupan. Kalau dia belajar, kemudian pintar, dia bisa jadi presiden di Indonesia. Walaupun dia hanya anak petani dari Purbalingga. Walaupun dia hanya anak seorang pedagang kecil di Purbalingga, kalau dia kemudian masuk STPDN, dia bisa menjadi bupati di Purbalingga. Siapapun dia, walaupun dia hanya anak seorang yang mencari limbah, pemulung, tapi dia kemudian masuk TNI, dia jadi jenderal, kemudian dia menjadi panglima TNI, itu adalah ajaran Islam. Dia bisa jadi jenderal, dia bisa menjadi AKBP, dia bisa menjadi kolonel, walaupun hanya anak seorang petani yang tidak punya sawah. Petani nyambut tapi abai nyelengi be alhamdulillah duite gena sekolah ning Akpol, duitnya sekolah ning perwira, akhirnya jadi jenderal. Maka di dalam ajaran Islam dan ajaran Pancasila tidak dinilai dia dari keturunannya, tapi dinilai dari prestasinya. Ini ajaran Islam sesuai dengan ajaran Pancasila. Tapi ajarannya
rasis, Habib, lamun uang dudu turunan Habib, uang lanang ora bisa ngawin turunan Habib. Kenapa ora bisa? Karena kita mah turunannya Nabi. Jere siapa sira turun Nabi? Jere bapak kula. Bapak nirani jere siapa? Bapak kula nih ya jere bapak tua kula. Bapak tua kamu kata siapa? Kata, tapi saya minta buktinya. Tidak ada bukti. Saya minta dalilnya. Tidak ada Saya minta tes DNA. Hasil tes DNA-nya haplogrup G. Orang yang bukan hanya mereka bukan keturunan Nabi, tapi juga mereka bukan orang Arab. Leluhur mereka orang Kaukasia, orang Turki yang tidak punya tempat. Mereka hidup nomaden, kemudian mereka tinggal di Kaukasus, kemudian dihancurkan, menyebar ke India, menyebar ke Pakistan, menyebar ke Eropa, menyebar ke Yaman. Dari Yaman pindah ning Indonesia. Ning Indonesia ngaku putune Nabi.